Oke. Nah, bagaimana nih? Ini kan bisnisnya dijalanin berlima nih. Nah, saya mau tanya nih. Ini kan sebenarnya kan learning by doing yes. gitu. Komentar? Nah, tentu saja kalau bisnis, kalau kita sudah senang, itu pasti minat belajar kita tinggi dan kita actionnya akan lebih keras lagi. Kita senang, minat belajar tinggi. Kalau orang senang tuh nggak berasa. Misalkan kita senang melakukan sesuatu hal, kadang-kadang kita sampai lupa makan, lupa tidur, begadang pun dilakuin, naik gunung berat-berat dilakuin. Itu kalau orang sudah jatuh cinta, sudah senang, seperti itu. Apalagi mereka berlima. Tentu saja 5 kepala akan lebih baik dibanding 1 kepala. Pemikirannya pasti lebih saling mendukung, saling menyempurnakan, seperti itu. Jadi yang saya bisa simpulkan juga dari bisnis Pak Heru ini, Mas Heru ini, ternyata bisnis itu nggak cuma kita harus bikin barang. Bisnis bisa jadi kita jadi distributor atau kita dagangin produk orang lain. Tadi Mas Heru tidak punya barang, tapi dia semua barang-barang dia jual di sana. Jadi salah satunya adalah kita menjadi distributor. Salah satunya lagi kita menjual jasa kita. Dan salah satunya lagi kita adalah menyewakan barang, itu juga bisa jadi bisnis. Menyewakan barang. Nah, berarti kan ini dibarengin kan. Jadi Akar Rumput Adventure tidak hanya menjual barang. Nah, kemudian apakah itu tadi ada juga jasanya ya yang menemani tadi itu gitu ya kan. Nah, ini semua juga karena memang Anda semua tuh sudah hafal medan-medannya. Semuanya akan turun atau bergantian saja di antara 5 ini? Jadi kalau kita kan ada 3 divisi untuk di perusahaan kita. Jadi 1 untuk yang penjualan alat-alat outdoor itu, yang kedua travel, yang ketiga outbound. Jadi sebenarnya semuanya saling berkaitan. Jadi semuanya saling membutuhkan gitu. Oke. Jadi 5-5-nya tuh tadi total belas udah nggak kerja kantor ya? Semuanya resign dari kantor yang lama, kita nyemplung di situ semua. Oke, nah kemudian lagi nih, saya penasaran. Kendala yang Anda temui itu apa? Ya mungkin pertama marketing. Jadi mungkin kan kalau kita ambil contoh di Jakarta. Di Jakarta sendiri kan banyak banget yang usaha di bidang yang sama seperti kita. Cuman tinggal kreativitas kita sama macamnya barang yang ada di toko tersebut, sama paket-paket perjalanannya. Oke. Nanti saya masih mau tanya banyak nih, ada tentang modal juga dikit, nanti akan saya tanyakan setelah ini ya. Tapi tahan, semuanya harus sabar, tahan ya pemirsa, karena tentu saja kita akan segera kembali. Jadi tetaplah bersama dengan Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Nama panjang aku Muhammad Asyari Afif. Kalau asal aku dari Jakarta. Berkas Kompas. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Selamat datang kembali tentu saja di Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Baiklah, ini juga pertanyaan penting, saya akan mulai dengan Mas Christian dulu ya. Kan katanya kalau mau mulai usaha, itu banyak orang yang mikir gini, saya ini nggak akan mulai karena saya nggak ada bakatnya di situ. Jadi sebetulnya yang membuat usaha itu ada bakat-bakatan. Ada orang bakat yang bisa jual, ada yang nggak bakat gitu. Ada yang bakat bisnis, ada yang nggak bakat bisnis gitu. Setujukah Anda? Menurut saya bakat itu 1%. 99% kita mau belajar dan gigi. Kalau ditanya, kalau Anda ngomong, saya nggak berbakat bisnis, betul. Tapi kalau Anda ngomong, saya berbakat bisnis, betul. Tinggal Anda pilih yang mana. Ada seorang pebisnis yang itu namanya Henry Ford. Dia berkata begini, kalau Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda benar. Kalau Anda berpikir Anda bisa, Anda juga benar. Terserah Anda yang milih. Jadi kalau Anda berpikir, saya ini berbakat bisnis, bagus. Kalau Anda bilang, saya nggak berbakat bisnis, cepat-cepat insaf.
Oke. Oh jadi seperti itu ya. Oke, tergantung apa pikiran kita. Yes. Nah, apalagi ini nih gitu kan. Maksudnya pernah nggak ada pikiran kayak gitu tuh? Enggak, awalnya sih kita harus yakin dulu sama apa yang mau kita jalanin dulu. Habis itu baru kita cari, ya mungkin yang pertama dari hobi kita lakuin untuk bisnis ini sama keyakinan itu. Kalau berdasarkan pengalaman, butuh waktu berapa lama sampai bisnis ini ajek? Ya, sampai sekarang pun masih belum di level yang nyaman untuk perusahaan ini, walaupun kita udah jalan 2 tahun, tapi kita masih cari jalan terus gitu. Belum mempunyai di titik yang aman untuk perusahaan ini jalan, tapi kita masih tetap aja terus. Titik aman itu yang seperti apa? Maksudnya untuk paling enggak dari lima orang ini kita mempunyai apa ya gaji yang mumpuni dan segala macamnya. Oke, pendapatan yang mumpuni karena semuanya masih kesedot dengan untuk running perusahaannya gitu ya. Oke, namanya juga awal gitu. Jadi 2 tahun ibaratnya masih mencari sampai ke break even point, kemudian mendapatkan untung dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Tapi Anda kasih target nggak? Iya. Dan teman-teman. 3 tahun ini kita masih punya 1 tahun untuk sampai ke PEP. Oh gitu, sudah diperhitungkan itu Iya, ya? betul. Oke. Wah, luar biasa. Kita doakan bersama. Amin. Amin. Oke, nah kebetulan di sini nih, seperti yang Anda bisa saksikan juga sudah hadir penonton di studio ya, yang mukanya dari tadi ini muka pengen nanya semuanya. Ya, saya akan berikan mupeng semuanya, pengen nanya ya. Coba siapa di antara Anda yang ingin bertanya, silakan penonton studio. Oke, hai. Siapa namanya kamu? Nama saya Jelly. Saya mau nanya, iya. Oh. Saya kan punya hobi di wisata kuliner. Iya. Saya kan punya skill karena background saya dulu sekolah SMA dari SMIP, usaha perhotelan, dan ada juga kitchennya yang dipelajari di sana. Apakah perlu bagi saya ingin memulainya memikirkan tentang kompetitor? Karena kan sekarang untuk usaha di food and beverage itu sudah banyak banget dan beraneka jenis. Jadi lebih ke perlu nggak saya memikirkan tentang kompetitor yang semakin ketat? Terima kasih. Nah ini nih ada saran nggak? Sebab itu she has a point gitu ya, bahwa ya kita tahu lah ya, bahkan di Indonesia ini gilanya bisnis makanan adalah makanan datang ke kita. Dengan gerobak, dengan sepeda gitu ya. Nah berarti kan persaingan makin ketat tuh. Apa yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin memulai bisnis food and beverage, terutama mengenai makanan? Silahkan. Persaingan makin ketat itu artinya bagus. Artinya begini, kompetitor bagi saya pribadi itu adalah tempat belajar dan pemacu semangat. Bayangkan kalau Anda ikut pertandingan balap lari, nggak ada lawannya. Atau Anda kalau suka nonton sepak bola, bayangkan 11 orang main, sana nggak ada lawannya. Tendang ke gawang, gol, nggak seru. Nah, jadi itu tempat belajar kita. Nah, tenang aja, Indonesia itu 300 juta penduduk. Ya, dan itu setiap hari mereka makan. Jadi peluangnya sangat besar, tenang saja. Jadi kompetitor jangan khawatir, mereka adalah tempat belajar, tempat kita mencari ide. Jadi buatlah masakan yang seenak mungkin. Dan tawarkan ke sebanyak mungkin orang. Pastikan Anda jaga kualitas produk Anda dan servis Anda. Itu. Oke, konektivitasnya adalah bahwa sama-sama berangkat dari hobi. Seharusnya Anda bisa sangat terinspirasi dari beliau. Yes. Ya, oke, baiklah. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baiklah, terakhir mungkin tanggapan atau tips deh dari Mas Heru apabila ingin memiliki ide. Ide tuh harus bagaimana sih untuk bisa mendapatkan ide untuk supaya kita mulai usaha kita tuh harus dari mana kita carinya? Silakan tips dari Anda. Ya mungkin yang pertama kalau mau memulai wirausaha, tentunya kita dengan keyakinan kita dulu, sama dengan kita ngelihat pasar dulu. Sama mungkin kayak dengan yang tadi Mbak itu bilang, kita jangan takut sama kompetitor yang udah ada. Itu aja sih. Itu kalau dari Mas Heru ya. Oke, silakan. Oke, jadi start dari ide itu. Ketika kita sudah punya ide, yang berikutnya adalah berpikirlah besar, bermimpilah besar. Jadi nanti Anda bayangkan, Anda berimajinasi usaha Anda akan sebesar restoran fast food yang sebesar sekarang ini loh. Di mana-mana ada, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ada. Bayangkan Anda akan seperti itu. Tapi jangan langsung mulai besar dulu ya. Langsung modal besar, pinjam ke bank, hutang dan lain-lain, saran saya jangan.
boleh Anda mulai dari yang kecil dulu. Start pelan-pelan. Anda mau mulai di rumah dulu juga boleh. Jual ke tetangga dulu. Ternyata tetangga suka, wah enak, Anda boleh dari uangnya tadi dikumpulkan, atau Anda nambah keyakinan, Anda bisa buka di tempat yang lebih strategis lagi. Nah, dari situ Anda akan tumbuh semakin besar. Kalau sudah waktunya di-franchise-kan, sudah 5 tahun, waktunya Anda jual franchise-nya, dijual, dan Anda akan semakin kaya dan bermanfaat bagi orang banyak di seluruh Indonesia dan dunia. Satu lagi kalau bisa saya tambahkan ya, semoga saya masih punya waktu sedikit saja gitu. Ya kita harus jeli memang betul-betul ya pemirsa untuk bisa melihat peluang. Sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh mungkin saja lingkungan kita atau apa yang ada di sekitar kita. Jadi sebetulnya bisa di mana saja kita bisa mendapatkan ide untuk memulai usaha. Mulailah dari melihat potensi diri Anda. Mulailah melihat dari tentu saja yang ada kesempatan di sekitar Anda. Dan juga ya itu seperti yang tadi dikatakan ya. Jangan malas untuk ya menyemangati diri sendiri bahwa ini memang harus dimulai. Terima kasih ya untuk Mas Heru, Mas Christian, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak, kita beri tepuk tangan untuk penonton di studio. Saya berharap episode kali ini akan kembali mengobarkan semangat Anda untuk selalu semangat ya berwirausaha. Saya Evi Batuta, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali tentu saja di Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Selamat pagi saudara.